siang. Saya di Desa Pagaruyan, Kecamatan Tabung Kabupaten Kabupaten Indonesia bersama Bapak Kades tentunya akan mengenai pembangunan Desa Pagaruyan hari ini dan ke depan, karena banyak pembangunan, semakin banyak kemajuan, semakin nyaman hidup masyarakat, baik sisi ekonomi, infrastruktur jalan. Kita lihat bersama di Desa Pagaruyan ini jalan akses masuk sangat menyedihkan. Dan kita harapkan bahkan dari Bupati, Gubernur sampai Presiden Republik Indonesia ini Bapak Presiden Prabowo tergugah dengan apa yang kita lakukan kali ini, termasuk anggota DPRD Kampar, Provinsi dan Nasional. Untuk membangun Desa Pagaruyan, apa upaya kita? Kita dari Kepala Desa Pagaruyan juga sudah berproses semenjak saya menjabat di tahun 2022. Jadi upaya-upaya terkait masalah jalan untuk akses yang pintu keluar masuk ya terutama. Karena memang kita agak turut prihatin. Karena salah satu memang Desa Pagaruyan termasuk sedikit desa yang agak masuk ke dalam, kurang lebih 4 kilo. Dan tapi tidak menyurut semangat kami perihal pembangunan untuk di dalam. Karena dari di dalam saja kami sudah selama menjabat, alhamdulillah dari aspirasi Dewan kita sudah masukkan hampir 1,5 miliar, termasuk dari semenisasi. Bapak lihat tuh depan paving yang ada di masjid dan juga pembangunan-pembangunan seperti jalan-jalan. Alhamdulillah kita berjalan. Memang saya kembalikan lagi perihal masalah jalan keluar masuk desa. Gitu. Ini ada dua akses jalan masuk ya. Satu dari jalan utama ya. Satu dari jalan yang menurut informasi itu milik PTPN 5 ya gitu. Ya, 3 jalur. Ya, 3 jalur. Jadi ada kan ini saya lihat ada jalur yang lebih dekat misalnya masuk ke desa kita. Itu ada harapan untuk diaspal ke depan Pak Kades? Kalau untuk yang masalah jalur dekat yang punya PTPN 5 saya belum bisa menjawab karena itu wilayahnya bukan wilayah kita. Ya kalau umpamanya gini, ini kan kita kan ada anggota DPR RI ya, kan dia bisa nego sama Menteri BUMN gitu. Kira-kira itu dilepaskan oleh apa PTPN 5 itu gimana? Kalau berbicara hal itu, wewenangnya bisa saja, karena wewenang pusat itu kan lebih berbeda dengan wewenang kabupaten ataupun provinsi. Jadi seperti itu. Cuman kalau dilihat dari jalur 3 sebenarnya semua hampir sama, karena jalur kita kan kotak-kotak. Seperti itu. Ya kan kalau ada jalan yang agak jauh, tapi memang udah diaspal sebagian gitu, tapi lebih banyak nggak diaspal. Mungkin dikurjaukan lebih jauh dari sana daripada yang buka PTPN yang cuma ya berapa kilo lah udah sampai ke badan jalan aspal desa gitu ya, ke kantor desa gitu. Jadi itu satu yang untuk kita sendiri ya membangun ini kan membutuhkan keseriusan dari pemerintah desa ya gitu. Sejauh mana Pak Kades serius membangun desa ini Pak Kades? Perihal hal itu kami di tahun 2022 mulai kami memimpin. Pertengahan 2022 langsung saya temui, zaman itu masih PJ. Jadi zaman itu Pak Kamsol, saya sudah pernah menghadap bersama Ketua Karang Taruna dan juga sebagian komisi yang ada di DPRD. Waktu itu Pak Repol, waktu itu sudah ikut membantu, ikut menemukan kami. Cuman karena perihal tadi pembiayaan kabupaten, kami juga tidak bisa memaksa. Karena semua wewenang atau kebijakan itu semua di pihak kabupaten. Seperti itu. Terus gini, ini kan untuk akses jalan nanti itu kan ke depannya akan lebih baik, kena ada perubahan gitu ya. Untuk sekarang kan ada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa gitu. Ada timbul kan yang baru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, Operasi Merah Putih. Kan ini kan dua lembaga, dua pisau ya, dua mata pisau ekonomi pembangunan desa gitu. Masih ke masyarakat. Ini kan ini gimana untuk Desa Pagaruyan dengan BUMDes dan Koperasi Merah Putih ini? Justru kami sangat mengapresiasi dan positif sekali karena alhamdulillah kita juga ada koperasi di situ, koperasi produsen atau KUD, dan itu berjalan. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dan juga adanya BUMDes, justru malah bisa 3 koperasi atau bisa dikatakan 3 bidang usaha yang itu malah bisa pemanfaatannya bisa maksimal kepada masyarakat. Tapi program Koperasi Merah Putih ini kan masih belum di launching, nanti sekitar tanggal 12 bulan Juli. Diundur tanggal 21. Iya, tanggal 21. Jadi kita harapannya lebih maksimal lagi, terutama untuk kesejahteraan warga. Untuk Pagaruyan Pak Kades, ini kan untuk Koperasi Merah Putih apa usaha yang akan kita buat? Karena ini kan uangnya bentuk pinjaman ya.
ke Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Ini pinjaman. Budgetnya 3 miliar, tapi dikembalikan gitu. 1 miliar aja bulanannya 40 juta dibayar. Kira-kira apa yang akan diusahakan di Desa Pagaruyo? Perihal pembiayaan pendanaan, kami selaku kepala desa sampai saat ini belum tahu seperti apa alur setelah ini nanti diresmikan. Karena kalau sudah ada juknis mungkin kami bisa menjawab. Karena statusnya saat ini kami dituntut untuk membuat dulu koperasi itu. Nanti masalah juknisnya, masalah peraturannya nanti akan disampaikan melalui dari kementerian, dari kedinasan ataupun dari pihak kabupaten seperti itu. Sampai saat ini kan belum tahu. Ya, tapi kan bocor-bocoran udah banyak, bahkan banyak kadis juga banyak udah nggak paham gitu. Kadis-kadis juga, kepala dinas juga udah paham. Ini kan nanti bentuknya pinjaman gitu. Nah, jadi pengurus koperasi membuat proposal untuk kegiatan. Nah, nanti 7 juknis, apakah itu alat kesehatan, gudang, pertanian, dan bahkan satu dari desa itu yang akan digodok nanti. Nah, dari ini kan udah mulai nampak arahnya gitu. Dari 8 item yang akan dibuka di desa. Nah, kan masing-masing kayak ada desa lain ada yang buka penggemukan sapi, ada yang ternak, ada macam-macam lah. Nah, kita udah bahas masalah itu di sini. Kita belum, cuman kita berbicara dengan juknis yang mungkin perkiraan dari, bukan perkiraan, yang bisa jadi positif ataupun yang sudah disampaikan Pak Prabowo. Salah satunya memang satu tentang klinik desa, salah satu juga ada kegiatan-kegiatan pergudangan ataupun transportasi seperti itu positif bagi kami. Ya kan ini kan kalau udah launching nanti tentu kan anggaran bank negara udah bisa diambil gitu ya. Belum tahu. Nah, kan biasa launching ini kan udah peresmian gitu. Biasanya kalau udah peresmian bisa gitu. Biasanya ya. Saya yakin negara ini pun seperti itu. Kalau udah launching otomatis presiden dilaunchingkan se-Indonesia berarti koperasi Merah Putih mulai berjalan. Kan itu ini bulan Juli tanggal 12, waktunya sangat singkat gitu. Terkejarlah itu. Ya, apapun ceritanya kalau sudah Pak Presiden ataupun pihak kementerian berbicara, kami selaku yang di bawah ya siang malam atau kami laksanakan seperti itu. Persiapan koperasi kita Pak Kades. Pak Kades kan ketua pengawas koperasi Merah Putih. Persiapan kita gimana? Persiapan kita alhamdulillah kita sudah bentuk kemarin perihal hal kepengurusan, alhamdulillah sudah jadi badan hukumnya, dan selanjutnya kita tinggal menunggu Zoom meeting. Karena Pak Presiden nanti sekaligus meresmikan di tanggal 21 nanti di daerah 13 Kota Kampar, Pulau Gadang. Ya kan gini, ini kan gini ya. Koperasi ini kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada iuran pokok yang wajib, yaitu syarat koperasi. Ya. Terus kita kan ini sekarang kan banyak desa pakai perangkat masuk untuk masuk izin aja dulu. Atau tak ada yang sampai 100 sudah ada yang anggotanya. Lalu masyarakat kan masih ragu-ragu, nggak mau ikut. Setahun kemudian ini koperasi Merah Putih maju. Lalu mereka duin-duin masuk. Antara anggota pertama sama anggota yang setahun 2 tahun kemudian itu gimana nanti pembagian SAU-nya? Kalau bahasa itu sampai saat ini kami memang prioritaskan satu untuk pemerintahan desa termasuk lembaga untuk menjadi anggota seperti RT RW, lembaga seperti Linmas ataupun Karang Taruna ketua itu menjadi pengurus utama. Maksudnya bukan pengurus utama dari jajaran kepemimpinan tapi anggota. Itu anggotanya. Karena di situ kan ada penarikan iuran per bulannya. Nah, dari situlah mungkin dari siltap mereka nanti bagaimana kalau harapannya kita tidak mau potong cuman karena ini aturan ya kita tidak mengatasnamakan sebagai potongan tapi ayo kita sungsuman, kita semangati terus kita sukseskan program pemerintahan pusat. Ya ini kan bukan cuma sekedar aturan ya. Bapak Presiden nggak mau koperasi Merah Putih ini semua masyarakat masuk ke dalam gitu. Berarti upaya Pak Kades dari masyarakat gimana? Upayanya tetap nanti sebenarnya kami selaku pemerintahan masyarakat itu bisa positif kepada kami selagi kita bisa menyampaikan ataupun bisa semangat untuk memberi semangat kepada mereka ataupun informasi-informasi jangan miss. Kalau sudah informasi itu bisa sampai ke masyarakat, kita ada program apa, insya Allah masyarakat ngikut seperti itu. Untuk sosialisasi ke masyarakat udah kita buat Pak Kades? Sosialisasinya kita belum, karena kan statusnya kita sosialisasinya sementara ke lembaga Multidesus kemarin, yaitu lembaga RT RW semua, yang di situ stakeholder di setiap RT RW masing-masing. Otomatis pasti bisa tahu, karena
informasi itu tetap akan disampaikan oleh RT RW. Ya kan, jadi kan masyarakat kan karena belum paham Koperasi Merah Putih ini. Kalau paham kan langsung ada desa yang Pasti ya, otomatis ikut ya, ya. ya, ada desa yang udah 200 anggotanya masyarakat Hmm. masuk. Kan berarti masyarakat udah mulai paham. Iya. Nah, itu berarti kita kan belum sampai mengapa door to door ya. Nah, kalau ke depan nih berapa lama target Pak Kades masyarakat bisa berduyun masuk Koperasi Merah Putih ini? Berduyun-duyun Koperasi Bisa Merah Putih itu semangat, tergantung program yang kita bawa. Kalau program kita yang kita bawa itu memang masuk dan itu juga bisa salah satunya mensejahterakan masyarakat, otomatis tanpa harus kita mengundang, otomatis mereka bakalan mau untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Saya jamin itu. Nah, Saya terus gini ya, pastikan. ini ya, itu berarti teknis ya. Ini ada BUMDes ya, BUMDes punya usaha, Ya. Koperasi Merah Putih punya usaha, masyarakat juga punya usaha. Tiga macam ini menyatukannya gimana? Nah, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih itu tidak menjadi saingan bagi koperasi yang sudah ada. Dan di samping itu, kami juga ikut aturan seperti tadi karena ada pergudangan, seperti tadi klinik. Kita juga belum ada hal itu seperti itu transportasi yang memang khusus pengantaran. Seperti kita juga ada nanas gitu kan. Jadi nanas di sini perlu pembuangan yang bisa maksimal. Nah, kita bekerja sama dengan tengkulak-tengkulak nanas ataupun petani-petani nanas agar harga itu lebih stabil dan lebih up seperti itu. Ya, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan menghilangkan tengkulak. Kalau kita nggak kerjasama dengan tengkulak, itu gimana nanti ke depannya? Nah, seperti kan saya sudah sampaikan, petani-petani yang biasa jadi tengkulak kita dudukkan, biasanya tengkulak ini berapa ngambil untung, terus dia jualnya kemana. Nah, toke-toke yang biasanya ngambil dari luar itu kita dudukkan bersama, ngambilnya harus satu pusat. Terus dari petani ini menghubungi ke kita bahwa penjualannya ke sini, nanti kita terima, kita beli ya gitu. Ya, jadi kita kan ya kita Kampung Nenas ya. Kampung Nenas Iya. termasuk Kuala Nenas. Sentra Nenas di Kampar, Kuala Nenas. Di sana ada keripik, ada jus, ada ini apa namanya? Kue-kue, ada bolu dari Nenas. Ada upaya untuk merakit itu bukan? Udah kemarin kita bukan ada lagi, cuman kita sudah ada kerjasama dengan UNRI bahwa setiap tahun mahasiswa UNRI itu dikirim ke sini untuk mengadakan pelatihan dan contohnya sudah ada itu dari mahasiswa UNRI yang sebelah kiri. Oh, berarti kita kan ini kayak apa ya, sawit jadi CPO diolah jadi minyak. Kita udah sampai mana? Kita sudah sampai sabun batang, bubuk penghancur, bukan pelembut, daging sudah ada. Oh, udah ada. Tinggal untuk pemasarannya ya. Ya satu pemasaran juga ya tambah lagi karena tadi kan banyak limbah juga yang memang perlu diproses seperti itu. Berarti ke depan ini Koperasi Merah Putih di mana masuknya nih? Koperasi Merah Putih Ya, sampai saat di ini Nanas ini mungkin nanti. di desa kami lebih ke pergudangan. Pemasaran, Jadi pemasaran nanti, maka kita kerjasama. Intinya nanti kami juga maksimalkan ke pihak bagian nanas salah satunya, dan juga nanti harapannya juga distribusi seperti pupuk, seperti sejenisnya dari provinsi tanpa harus lewat tengkulak-tengkulak, bisa langsung. Jadi harga warga itu lebih maksimal, harganya lebih murah seperti itu. Setelah Kuala Nenas, ada rencana kita sentra Nenas nomor 2 di Riau? Sentra nanas. Ya. Sampai saat ini sepertinya belum ada yang mengatasnamakan nanas terbesar karena bahkan posisi sekarang lahan untuk lahannya itu malah besar Pagaruyung daripada Kuala Nenas. Mohon maaf ya. Oh ya, berarti bisa kita Masih sentra boleh. pusat lah ya. Ya. Berarti ke depan ini kita tetap jaga tuh atau kita kembangkan lagi? Ya tetap kita mengembangkan. Kemarin tadi ada lihat tiang-tiang Iya. lampu yang lambang nanas, salah satu kita buat ikon. Kita pelan-pelan. Berarti kita jadi desa sentra Nenas untuk Ya, Riau ya. harapannya seperti itu. Dengan Koperasi Merah Putih mengarah ke sana ini. Bekerjasama. Sama BUMDes juga ya. Iya. Oh iya. Baca Bapak Kades. Pagaruyung. Diminum dulu. Iya, semoga sentra Nenas Iya. bisa go nasional. Iya. Di tangan beliau banyak perubahan di desa ini, baik secara ekonomi, Amin. dengan adanya BUMDes dan Koperasi Merah Putih dan masuk jalan di aspal nanti. Amin. Tentunya desa Pagaruyung menjadi desa yang maju. Amin. Makrifah Larjenawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.